Beliau menjelaskan bahwasanya kenyang adalah sumber atau penyebab daripada kekerasan hati. Jadi dengan sebab kenyang, maka seseorang hatinya menjadi keras sehingga sulit untuk menerima nasihat. Jadi kenyang mengakibatkan hati yang keras, yang sulit untuk menerima nasihat orang lain. Bahkan Quran sendiri tidak bisa memberi nasihat kepadanya. Jadi kenyang diantaranya mengakibatkan kerasnya hati, dalam artian sulit untuk menerima nasihat. Kemudian yang kedua, akibat kenyang bisa menyebabkan kelalaian hati, artinya lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa dalam beribadah sekalipun dia sedang berada di dalam ibadah, maka hatinya tidak sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya sholat dalam keadaan kenyang, maka hatinya sulit untuk bisa khusyuk, sulit untuk bisa hudur, sulit untuk bisa hudur, sulit untuk bisa tadabbur. Jadi merasa kekenyangan, akhirnya sholatnya nggak bisa khusyuk. Nah itu yang kedua. Jadi kekenyangan adalah sesuatu yang tidak baik sehingga bisa mengakibatkan yang pertama kerasnya hati sehingga sulit untuk menerima nasihat. Yang kedua menyebabkan kelalaian hati sekalipun berada di dalam ibadah. Kemudian yang ketiga bisa menyebabkan malas untuk beribadah. Jadi kalau kenyang mungkin pertama kenyang itu kalau disebutkan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, kenyang kan dengan sebab makanan. Dengan sebab kenyang kemudian menyebabkan keinginan untuk minum. Dengan keinginan untuk minum kemudian menyebabkan timbullah sesuatu di badan yang menyebabkan mengantuk. Nah, itu rentetannya seperti itu. Jadi dari makan, pengen minum, kemudian akhirnya bisa menyebabkan ngantuk sehingga malas untuk beribadah. Jadi mungkin kalau kita merasa sulit beribadah, malas beribadah, malas baca Al-Quran, malas sholat sunnah, malas menghadiri majelis taklim misalnya. Nah, mungkin salah satu penyebabnya asalnya makan yang dalam hal kekenyangan. Makan kekenyangan itu menyebabkan malas dalam beribadah. Nah, jadi tiga hal ini adalah penyebab awalnya adalah kenyang. Sedangkan di Al-Quran kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai orang-orang beriman, makanlah kalian minat thayyibat. Minat thayyibat min dalam artian nggak usah banyak. Kulu minat thayyibat. Salah satu maknanya kulu minat thayyibat artinya jangan terlalu banyak, jangan sampai kekenyangan.
Sehingga sambungan ayatnya wa'malu sholiha, sehingga kalian bisa beramal soleh. Jadi kalau kita makan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di Al-Quran, kulu minat thayyibat, maka menjadi suatu akibat ataupun hasil bisa beramal amal soleh. Kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Karena waw di sini bisa juga dalam artian menjadi akibat daripada makan makanan yang minat thayyibat tadi, maka bisa melaksanakan amal-amal soleh. Fal yanzurul insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan-makanannya. Kalau dia makan dengan makanan yang benar, sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, maka pastilah dia bisa beramal-amal yang soleh. Nah, jadi kita periksa diri kita masing-masing. Kalau kita malas beribadah, malas menuntut ilmu, malas membaca Al-Quran, malas salat-salat sunnah, dan lain sebagainya, mungkin salah satu penyebabnya adalah banyak makan atau kekenyangan. Nabi SAW bersabda, maknanya bahwasanya seorang manusia apabila memenuhi perutnya dengan makanan, artinya sampai dia merasa penuh perutnya, itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Jadi bagaimana ukurannya? Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap untuk menyambung hidupnya. Lukaima tun. Hasbubni Adam lukaimatun. Yang bisa menyambung hidupnya, artinya bisa membuat dia bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Jadi tergantung masing-masing. Jadi masing-masing manusia ini berbeda kapasitas perutnya ataupun kapasitas daripada kemampuan dia menyerap daripada makanan dengan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu berbeda-beda. Nah, mungkin ada yang memerlukan misalnya karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, kan masing-masing itu berbeda. Jadi, nah ini mungkin kalau diterjemahkan zaman sekarang ini mungkin Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita mungkin perlu sekali-kali untuk mengetahui berapa kebutuhan badan kita. Nah, itu kan bisa diperiksa misalnya entah itu di klinik atau dengan alat-alat tertentu. Kan masing-masing kita bisa mengetahui berapa yang kita perlukan, karbohidratnya, proteinnya berapa, gulanya berapa, itu kan masing-masing berbeda. Nah, ini mungkin bisa diartikan zaman sekarang seperti itu. Jadi nggak bisa kita samakan, masing-masing manusia itu berbeda. Sehingga Nabi menyatakan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga buat pernapasan. Artinya makanan itu sesuatu yang mengandung ataupun yang terdapat di dalam makanan secara umum. Minuman, nah itu minuman apa yang dikandung di minuman. Pernapasan, nah itu apa? Kandungan-kandungan yang diperlukan untuk bagusnya pernapasan kita. Jadi beda-beda.
Kemudian sebagian pendeta berkata, nah sini katakan pendeta ya, tapi kalau di kitab sininya umum aja sih. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian daripada orang-orang yang berilmu. Ya, nggak harus pendeta ya, umum aja di sini. Sebagian orang-orang yang mempunyai ilmu lah gitu. Jadi bukan dalam artian pendeta itu entah itu Nasrani ataupun dari agama lain. Di sini mungkin lebih secara umum aja lah, orang-orang yang berilmu. Jika perut kenyang, laparlah segala anggota. Dan jika perut lapar, kenyanglah segala anggota. Anggota yang lain maksudnya selain perut. Kemudian beliau memaknakan. Jadi Al-Habib Abdul Haddad memaknakan daripada perkataan orang yang berilmu tadi. Artinya apa? Bahwa jika anggota itu merasa lapar, jadi kalau perut kita kenyang, jadi anggota-anggota yang lain itu akan menggunakan atau menyalurkan daripada nafsu dan syahwatnya. Jadi kalau perut kenyang, maka akibatnya anggota-anggota yang lain ini bisa menyalurkan dorongan nafsu dan syahwatnya. Mata. Jadi kalau mata misalnya apa? Dorongan nafsu, syahwatnya apa? Begitu juga kaki dan lain sebagainya, telinga. Dorongan daripada nafsu dan syahwatnya apa? Nah ini kan ada kaitannya dengan hadis qudsi yang menyebutkan tentang asal mula penciptaan daripada nafsu. Nafsu kan ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, engkau siapa, aku siapa, aku, engkau katanya kan. Kemudian akhirnya diberi lapar, akhirnya baru dia bisa tunduk. Artinya sebaliknya, kalau dia dalam keadaan kenyang, nafsu ini akan masih memperhatikan dirinya saja. Jadi kalau nafsu kaitannya dia memikirkan diri sendiri, nggak mau mikir orang lain gitu. Adapun syahwat itu keinginan yang ada kaitannya dengan harta benda, makanan dan lain sebagainya, itu kaitannya dengan syahwat. Jadi nafsulah yang bermain di situ. Apabila kenyang, perut kita kenyang, maka di situ nafsu dan syahwat yang bermain. Kenyang, akhirnya ngantuk misalnya. Aku mau tidur aja lah, ngapain ikut majelis nih, ngapain sholat. Akhirnya malas. Dia mentingkan diri sendiri, yang penting santai, bisa tidur misalnya. Dan lain sebagainya. Begitu juga anggota-anggota yang lain itu menjadi mengikuti nafsu dan syahwatnya. Nah jadi dari perkataan ini menambah salah satu daripada akibat kenyang. Tadi kan sudah disebutkan 3, maka bertambah lagi 1 di sini disebutkan bahwa dengan sebab kenyang maka anggota-anggota badan yang lain itu bakal terjerumus kepada mengikuti dorongan nafsu dan syahwatnya. Apabila sebaliknya, kalau lapar maka nafsu dan syahwatnya juga nggak berkutik dengan sebab lapar. Nah itulah yang beliau sebutkan daripada akibat-akibat daripada kenyang, yaitu ada 4 kesimpulannya, bahwa yang pertama, akibat kenyang itu bisa mengakibatkan kerasnya hati sehingga menimbulkan sulit untuk menerima nasihat. Kemudian yang kedua, dengan sebab kenyang
bisa mengakibatkan lupa ataupun lalai sekalipun dia berada di dalam ibadah ataupun amal soleh, tetapi hatinya lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan sebab kenyang bisa mengakibatkan malas untuk beribadah ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, akibat daripada kenyang maka anggota-anggota badan yang lain itu bisa terjerumus kepada mentaati daripada dorongan nafsu dan syahwatnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami daripada apa yang sudah beliau sebutkan di sini dan kita bisa mengamalkan daripada apa-apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pahaman dan bisa memberikan kepada kita taufik dan hidayah, bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, walafu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قريب الإحسان أفلح علينا من إحسان إحسانك القريب يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم جبر سيدنا محمد اللهم انصر سيدنا محمد اللهم اصلح سيدنا محمد اللهم فرج سيدنا محمد اللهم قومنا على الاسلام فزدنا منه وقنا تعالى فيمن فزدنا منه وقنا تعالى بالعافيه فزدنا منها وقنا تعالى بالامور وبارك لنا فيه لا نتوب علينا توبه نصوحا وحول احوالنا الى احسن حال يقبل المكان رزقنا الإخلاص وارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي النقاص برحمتك يا رب الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك تقول المهتدى توفيق الهداية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرت في دار يا مالك الدنيا والآخرة يا علم بما كان وما يكون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون يا أزالي يا أبدي يا مدعي يا موعد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد أنت تفعل ما تريد. اللهم احرس بعينك أنفسنا وأهلنا وأموالنا ووالدينا وأولادنا وديننا ودنيانا التي ابتليتنا بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز ذلت عزتك جميع خلقك اكفنا عن جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.